Jangan lupa subscribe channel ini. Halo sahabat lesehan. Hai, perkenalkan nama saya Yustika dan ini teman saya Nurul Amalia. Sahabat lesehan mungkin belum tahu nih kita di mana. Nah, perlu sahabat lesehan ketahui, saat ini kami berada di Pulau Ternate, tepatnya di Kelurahan Castella. Ada yang tahu Castella di mana? Mari sama-sama ikuti perjalanan kami kali ini. Banyak orang mengetahui Castella itu sebutan salah satu benteng yang berada di Maluku Utara, tepatnya di kota Ternate. Baik sahabat lesehan, kali ini kami bersama tim akan menelusuri Kelurahan Castella. Tapi tidak begitu asik juga nih kalau Castella hanya dikenal dengan wisatanya loh. Pasti kalian bingung kan? Tidak usah panjang lebar, kali ini kami langsung saja menelusuri Kelurahan Castella yang nantinya akan ditemani oleh Kepala Kelurahan Castella. Let's go! Halo sahabat lesehan, sekarang kita sudah ditemani nih oleh Bapak Lurah Kelurahan Castella. Nah, sahabat lesehan, saat ini kita akan bahas secara administratif bagaimana Kelurahan Castella itu ada. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Pak, sedikit pertanyaan. Sejarah Kelurahan Castella itu seperti apa sih Pak? Karena kan yang sebelum-sebelumnya ada pernyataan bahwa Kelurahan Castella itu ada benteng gitu. Terus boleh jelaskan kembali bagaimana sejarahnya dari Kelurahan Castella ini sampai ada sampai berdiri. Jadi Kelurahan Castella itu seperti apa? Kelurahan Castella sama seperti kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Ternate, didirikan atau dibentuk tahun 1999. Bagian timur berbatasan dengan Pulau Jabula dan barat dengan Pulau Jabula, utara dengan Pulau Matahari dan selatan berbatasan dengan laut. Otomatis tentunya wilayah atau penduduknya sekarang berkisar jumlah jiwa sekitar 1.365 dan panjang Kelurahan Castella sendiri 2.000 meter, lebarnya 1.700 meter. Mayoritas tingkat mata pencahariannya apa? Di sini Kelurahan Castella memiliki mata pencaharian sebagian besar petani. Ada juga nelayan, ada juga pekerja di luar dari kota Ternate seperti di tambang, sopir juga, ada juga bidang swasta, kombinasi. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Castella bermata pencaharian petani. Kelurahan Castella ngomong kelurahan yang bersejarah, dulunya yang disebut dengan Gamlamo atau Kampung Besar yang ada di Kelurahan Castella. Adanya benteng yang sepeninggalan Portugis, sehingga Kelurahan Castella disebut kelurahan yang memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri lah. Saya sendiri sebagai kepala kelurahan sendiri, saya juga sendiri agak bangga betul karena Kelurahan Castella memiliki pantai yang indah, tapi sekarang ini belum dimanfaatkan secara baik. Saya berharap kepada masyarakat, warga masyarakat Kelurahan Castella dan pemuda, mari kita sama-sama membangun Kelurahan Castella ke depan dan pantai wisata yang cantik ya. Iya Pak, jadi waktu saya lihat di benteng itu kan ada ini Pak, dekat sama masjid juga ya Pak ya. Jadi mungkin itu jadi salah satu acuan untuk menjadikan pantai Castella sebagai pantai religius. Iya betul ya, betul. Itu yang saya maksudkan itu. Ya. Dan berdekatan dengan masjid, Ada ya, benteng juga ya. Terus ada juga di situ kayak tugu yang menggambarkan sultan yang dibunuh ya Pak. Iya betul ya. Karena Ternate juga kan salah satu kota religi, kota yang mayoritasnya Islam ya. Jadi mungkin bisa menjadikan salah satu pantai yang berbeda dengan pantai-pantai yang lain kan. Iya. Kebanyakan pantai yang lain kan identik dengan pantai yang modern seperti itu. Sekarang pantai mungkin rencananya pantai Castella jadi pantai yang religius supaya berbeda gitu ya. Iya Jadi betul. salah satu pantai yang unik. Unik ya. Sangat menarik. Mungkin bisa nanti kita jalan-jalan ke sana. Boleh ya boleh. Nah itu tadi pertanyaan sedikit dari Bapak Lurah Kelurahan Castella. Nah mau tahu sesuatu kita lainnya, ikuti kita.
bincang-bincang dengan Pak Lurah. Kayaknya tidak begitu asik jika kita tidak melihat keindahan Castella. Bersama Pak Lurah dengan salah satu staf kelurahan langsung menemani kita untuk berjalan mengelilingi kelurahan Castella yang begitu menarik. Di sela perjalanan kami, Pak Lurah juga memperlihatkan beberapa penggalan benteng yang sudah masuk dalam pemukiman warga. Jadi, daripada kita begitu penasaran, langsung saja kita menuju Benteng Castella. Sesampainya di Benteng Castella, kami tertarik dengan monumen yang berada tepat di depan saat kita masuk. Filosofi gambar-gambar yang ada ini kan istilah katanya bahasanya penipuan dalam hal mengundang Sultan pada waktu itu, mungkin minum. Jadi itu ada gambar tuh tusuk dari belakang, katanya ceritanya seperti itu. Orang cuma dengar cerita. Jadi saya minta di para wisata, saya bilang begini, seharusnya Castella itu ada buku pemandu yang pasti. Sehingga generasi yang berikut ini, orang tahu bahwa cerita yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah ini Castella ini kan istilahnya cuma orang dengar dari orang tua, dengar dari sejarawan. Nah itu. Belum tahu. Iya, makanya ada buku semacam jadi kalau misal orang dulu di SD tahun 70-an kan, itu orang punya guru Ambon, dia sejarah dia bawa Benteng Castella ini dia penamakan Santa Paulo, nama yang asli itu. Nah, sekarang don tambah dengan Del Rosario, entah artinya seperti apa lagi, kita orang dia kan bukan Portugis. Cuma itu sudah sejarawan mungkin yang kupas seperti itu. Tapi kalau orang di SD sudah bertentangan, jauh pelajaran itu. Jadi begitu sejarawan menceritakan kali. Jadi seolah-olah cerita itu Castella ini dianaktirikan di belakang. Di cerita cuma Ternate tengah orangnya kan. Dikembangkan orangnya seharusnya dari sini. Sebab kalau kita orang dulu di depan terus imajinasi kita orang pada saat itu orang turun ke dapat Pantai Castella ini. Kapal itu masuk seperti apa, bukan? Itu. Makanya anak-anak keturunan ini minta dipasang gambar di benteng di pantai laut. Itu ada cerita itu. Jadi dari provinsi pernah datang, saya bilang Pak, dia cerita ya seharusnya Castella ini yang dibangkitkan. Jadi setiap pertemuan tentang para wisata ini saya bahasa di forum Castella ini dianaktirikan. Padahal awal mula yang orang dapat Pantai Castella dulu, baru dia pemerintah Portugis yang gubernur dia punya anak buah masuk cari lagi, dapat Kalomata, dapat kayu merah, dapat oranye, baru dong kuasai ini Pulau Ternate ini. Begitu. Jadi kalau di sini tidak apa kan begitu. Cuma cerita ini orang lihat di buku sejarah yang sekarang dia ambil dari oranye tengah. Makanya tuh bingung. Yang lebih dominan lebih di front orange. Iya. Daripada Benteng Castella. Jadi saya bilang kalau seperti ikan tuh dia cerita dari ekor sampai kepala. Anak-anak ini kan generasi itu kan dia mengerti. Oh, padahal Portugis datang tahun begini dan lain dari Castella dia baru dia sampai kuasai Pulau Ternate, sampai bahkan kuasai Halmahera. Begitu. Itu baru cerita yang asik kan. Itu menurut saya aku makan kalau seperti itu. Cuma ya sejarawan dong kutip seperti itu kita ntar bisa bantah kan.
Nah, setelah kita mendengar keterangan dari Pak Lurah dan salah satu stafnya mengenai sejarah Benteng Kastela, kini kita lanjutkan perjalanan menuju wisata pantai yang terkenal dengan Pantai Sunset. Wah, rasa penasaran dengan hal itu, Pak Lurah langsung menemani kita ke lokasi Pantai Sunset Kastela. Masyarakat yang begitu ramah menghiasi pemandangan saat kami berjalan. Nah, pasti sahabat lesehan penasaran kan dengan tempat wisata sunsetnya? Seperti apa? Tenang saja sahabat lesehan, kita pasti akan menunggu waktunya karena saat ini masih siang dan untuk sunsetnya belum terlihat. Sembari itu, setelah kita berbincang-bincang, Pak Lurah bersama staf masih akan melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya. Waktu sudah sore, kita balik ke lokasi wisata Pantai Sunset. Dan karena sunsetnya belum juga muncul, kita sedikit berbincang dengan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kastela. Nah sahabat lesehan, kali ini kita sudah bersama dengan Ketua Karang Taruna Kelurahan Lamo yang bisa disapa dengan Kak Fandi. Hai Kak Fandi. Setelah bercerita dengan Ketua Karang Taruna, waktu sudah menunjukkan bahwa sunset akan muncul. Dan ternyata, wah, sahabat lesehan bisa lihat sendiri kan? Nah, sahabat lesehan, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai Kelurahan Kastela. Nantikan juga segmen selanjutnya yang pastinya tak kalah serunya. Dadah!